uang yang halal lagi baik. Jangan kasih makan yang haram. Udah dengar ya? Apa nama kawan kau nih? Arisandi, dengar ya? Jangan makan yang haram. Itu benih apa tuh? Benih amal. Itu rusak kalau kita kasih yang haram. Carilah uang itu benar-benar halal bersih, atau kasih makan keluarga. Enggak rusak nanti kayak gitu. Benih nggak beres. Kita pun hidup ini sebagai laki-laki. Saya ngulang-ngulang gaji ini. Pertama tuh diri sendiri, ya. Jangan cemem jago. Udah bagus yang punya rumah ngasih jago, nah, panggil, nah. Atau beras ngasih makan. Em jago ini dia bukan dimakan nih, tengok dulu orang. Udah kuku udah sekali tengoknya. Kalau ada orang ambil yang dekat kejar ya. Kejar sampai lari jauh-jauh sana. Waktu dia ngejarnya em datang. Makan, tang. Ngamuk dia, datanginya. Lari pula nih ke sana. Kan? Dia lari ke sana, yang tadi sana balik. Ih, baiklah kejarnya balik. Terakhir habis. Nah, cuman kalah malu di paruhnya diginikannya ke tanah. Ya, bersihkan. Berkukuk pula dia jual lah. Yang punya ayam dilempar, kurang ajar kok. Masih makan kau, nggak apa udah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita belajar tauhid atau tentang keimanan. Sebenarnya ya, arti iman tasdik, asli tadi benar kasih pada sudah selesai itu. Tapi naik ke atas kitab dosa enggak, duduk juga ya. Aturan sifat 20 itu ada. Tamat sifat 20 itu 8 lembar itu. Sudah memadai lah katanya. Tapi saya tanya, berapa kali tahatam udah? Enggak duduk. Nah, masuk ke Darul Samin sekarang. Kenapa ini disampaikan? Ini kita lalainya ya. Dulu zaman kata iblis bilang sama Nabi Khidir, itu kita kaji kita yang lalu ini. Khidir, kuasa salah masukkan dunia ini ke dalam telur nih, kulit telur. Itulah pertanyaan siapa? Kau bilang Allah Maha Kuasa kan? Kuasa apa nggak Allah salah masukkan dunia ke dalam kulit telur nih? Dia orang jahit kerjanya. Nabi Khidir dia jahit. Cucunya mati bisa. Lubang jarum bisa kan? Masukkan kulit telur yang besar. Lubang jarum bisa kuasa Allah masukkan dunia itu ke lubang jarum ini. Cucukannya mata tuh. Makanya buta mata sebelah. Sudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pegang kuat. Pertama yang udah jelas kalau kita baca itu dapat pahala. Ingat ini, apa masalah sedang kita hadapin? Ngerti kau, Bib? Biarpun di kampus kosan udah masalah, baca itu. Dapat pahala kok. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasa atas tiap satu. Apa aja? Bilang mah. Beli kereta, baca. Dapat pahala. Dapat dua aja. Dunia dapat, akhirat dapat. Jadi kajinya bukan berulang-ulang, sedikit tapi dimankan tasdik ya, membenarkan. Dan bapak paksa bentukan TV itu, nggak usah, minta waktu lah, jarang dia mama ketahui kok. Tak tahu ya, pening kepala aku macam mana caranya nih, yang mana salah. Dalam hati aja kok. Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nggak dapat juga. Main kasar lah. Ya. Rugi ya kalau kau kasih tahu rupanya. Nah. Itu kalau para wali minta gitu. Aku sendiri yang aku minta nih, bukan yang lain kok. Aku sendiri aja. Tolonglah aku. Udah sendiri. Udah. Apa malah kepada yang lain-lainnya ya. Kalau nggak paham tanya. Berarti boleh kita minta maksud. Ya kalau pasal cocok mangsa salah. Kalau nggak malu. Sedangkan sama manusia itu suruh beradab. Itu modelnya model Baitul Adawiyah. Perlu juga kita tahu. Sedetik aja aku lupa pada engkau ialah kafir aku. Nah, berani bilang itu. Bang jangan masalah-masalah dulu. Karena sehari-hari kita, mana banyak kita nyebut Allah Ta'ala dan menyebut makhluk yang lain. Buat manusia, mana banyak.
Menyebut makhluk ini manusia atau menyebut Allah Ta'ala? Bisa jawab, renungi sendiri aja. Apalagi orang lagi kasmaran, mana paling baik sebutnya? Nah gitu ya. Tapi kalau yang model-model bentuk ada WH itu banyak model kayak gitu. Orang tuh lah maksudnya memang nggak pernah lupa sedetik pun pada Allah Ta'ala. Sedetik aja aku lupa pada engkau yang Allah kafir aku. Nah ini gak usah minta lagi. Apakah kita bisa sampai ke tapi bisa? Kelas kita lah pula bisanya. Macam mana kita mempunyai anak atau cucu lah ya. Yang kita suruh dikerjainya semua. Gimana Bapak Mulia? Perlu minta dia anak ini? Atau cucu? Apa kita suruh kerjanya? Tahan aja dia. Kalau dia minta dikabuli apa enggak itu? Kalau sama Allah Ta'ala. Ya, kalau nggak paham tanya. Mudah kali ngaji ini sebenarnya. Karena kita banyak kali masalah. Nah, ini saya ulang-ulang kaji dari dulu kali lagi. Bro. Ngaji ini menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin. Loh hikmahnya. Mengaji ini menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin. Apapun masalahnya. Tinggal tergantung orang yakin pun enggak. Sakit kan? Mau sembuh ngaji. Apa-apa Ustaz ini. Sakit suruh ngaji lah. Kan nggak cocok kan? Tanya. Ngaji lah coba. Di mana dalilnya itu? Jadi nggak usah kelainan, jangan tenang. Saya yang soalkan saya yang jawab ya kan. Sakit ngaji. Kenapa? Yang nyuruh ngaji siapa? Oh Ta'ala. Masa digantukkan ya bang? Nggak cocok. Masa disakitkan? Pasti sembuh. Tadi kan kita baru masalah Jumat. Jumat tuh emang enak kali tuh tidur sebentar ya. Atip tuh sebentarnya enak kali tuh. Apalagi ngaji nih, nggak bisa tidur lah. Makanya saya capek kalau ngajar, nggak bisa usaha lain, pelan-pelan aja, paling orang mulai. Gitu. Nah, jadi kan, Allah tuh maha kuasa gitu. Tidur semua nih? Gitu. Hah? Ini gitu. Saya yang tidur Pak. Atau lupa. Tapi alhamdulillah yang guru-guru kayak gini duduk. Saya pikir apa lah guru kok udah pelan kali ngomongnya orang Melayu lah pula. Kemana lah paham kaji di sini. Rupanya gara-gara dia kayak gitu, kita saraf itu bekerja terus. Apalah mau gitu. Nah, jadi kan ini dasar yang dikatakan memaisi itu. Kami nggak mau dia. Anak-anak yang bisa dia makan minum sendirinya dan udah tahu dia. Itulah yang dikatakan memais itu. Ada hanya pula itu kan. Udah. Jadi yang dikatakan memais itu ulang-ulangnya belak balik. Ngantuk nggak? Tapi dia nggak apa-apa pula itu. 2 jam aja dia bersiap. Di 1 jam ada udah malam tidur. Terpaksa keras saya ngomongnya. Jangan tidur. Persentak juga. Yang tidur pun disindir juga kadang-kadang. Sekarang disindir pun nggak open juga, ya kan? Lantaklah situ. Si Soil yang tahan kadang aja. Dari itu nggak pernah ngantuk deh. Tidur aja ya kan. Yang satu sok hebat deh. Aku nggak kalau ngaji tuh. Udah aku tidur. Kalau ngantuk yang payah aku coba ini. Kalau kau, aku tidur lah apalagi. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Ulang. Sesuai naik kereta lu tidur. Apa makan ya? Tapi lama gitu. Lama gitu.
Gimana lah kamu kawin kayak gitu? Nah, sambil makan tidur. Nanti kawinnya gimana? Tidur. Nah, iya. Sampai ketawa. Masalah kan kalau ngomong anaknya nengok ya, Pak. Maksudnya kau supaya jangan ikut yang kayak gitu. Udah, ingatlah iman itu ya. Karena itu peraturan ibadah. Tauhid ibadah. Tasawuf penyelaman ibadah. Nah, tadi kita maunya kalau ada yang bertanya, sampai di mana sih kita ngaji nih? Udah perlu udah hatam bolak balik udah. Maksudnya udah samin. Sampai kapan? Sampai duduk kayak gitu. Tidak melihat sesuatu, lihat menjadikan itu tujuan kita. Tidak melihat sesuatu tapi lihat menjadikan sesuatu. Udah duduk. Apa masalah selesai? Lapar kita nggak ingat lapar, yang jadikan lapar siapa? Itu kuasa kenyangannya. Orang maksud Allah menjadikan sesuatu bagi kita itu, bilang sama aku, nah, ada kepikir gimana kau? Oh kau mengatasi sendiri, ataslah sendiri. Peninglah Pak ini. Tapi orang dulu aja kuntilanak ini sekarang udah nggak ada lagi kita kuntilanak. Karena kuntilanak udah jahir kali sekarang. Dulu kan raib aja nggak nampak, cuma ketawa aja, kiki aja. Dulu kan kalau menonton bioskop dia pakai daun pisang, pakai daun jambu aja dia. Jambu daun jambu berapa lembar dah tiket bioskop nontonnya. Dipegang-pegang orang bioskop jadi daun balik. Pasti pegang dia jadi duit. Kan dulu. Nek bisa mesin nembak. Kuntilanak itulah. Kuntilanak. Sekarang kunti bapak yang ngeri orangnya kan. Dapat tukang becak mesin, dia nembak terbang di kiri dari kuburan. Tukang becak mesin masa berani bukan lari takut. Wah, kurang ajar kali kau dasar kau kuntilanak katanya. Bilang kuntilanak. Kuntilanak balik. Kau bilang orang kau tukang becak lebih parah kau dari aku. Baru diam tuh. Tukang becak. Kau tukang becak. Nggak pernah aku katai kau. Sudah. Apa nggak ada kuntilanak sekarang? Banyak jahir sekarang nggak lagi sembunyi lagi. Apalagi daerah Maryland. Kalian alhamdulillah selamat nggak diganggunya. Kalau menurut saya berapa orang itu? Bang boceng banget. Padahal pakai jubah. Itu pakai gini, bang, naiklah. Bang saya sekali jalan, kenapa sih? Ikut gelanak tadi jalan. Ngerti kamu maksud saya ini? Bukan ikut gelanak yang sekarang ini, mana ada sekarang ini. Lebih parah jahatnya. Tetap pakai ngaji ini. Goyang. Lalu barusan belajar ketika baru samin padahal ya kan. Tahu dia kalau orang mulai bah jalan sekali kita kenapa katanya. Lagu celana. Entahlah kalian sudah jumpa saya nggak tahu lah. Tapi kalau menurut saya itu aduh rusuh kali ya. Gimana tuh cik? Macam mana tuh Pak? Apa macam mana? Nggak tahu nggak itu? Lagu celana tuh saya nampak kau. Di rumah barusan marah aja barusan bertengkar lah. Keluar dari rumah kan, adalah pikir siapa lah. Masih tidak aman naik kereta. Jumpa tengahnya tentang tadi. Hah? Nah, itulah. Apalagi bawa mobil ya kan. Oh nggak ketahuan, kalau kau ketahuan, masih bangsa. Oke masih jurang itu kan, gara-gara itu. Oh dia udah ada penangkalnya kalau dia. Itu anaknya ada yang tua, dia suka tua-tua tuh. Tunjukkan dia banyak makan ya kan. Enggak. Dua itu rumusnya itu. Banyak makan, banyak cakap, banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Satu, banyak makan, banyak biaya.
banyak biaya, banyak khianat. Nggak salah. Banyak khianat, banyak dosa. Dosa masuk neraka. Kenapa banyak makan, banyak biaya? Si banyak biayanya lah. Mana bisa kita makan enak kalau cuma makan nasi? Pakai ini kan, banyak biaya kan, beli. Oh, tambah pula lagi satu lagi. Ya. Dan kau bikin itu. Itu BK mati, kau rubah jadi BK hidup, tangkap polisi. Kena 2 pasal. Sama menipu ya kan. Usah. Kembali kita kepada tauhid balik. Itu mungkin kalau kaji tadi, kalau Nabi Khidir tadi, jangankan telur. Lubang jarum pun kuasa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum. Cucunya mati yang lalu. Artinya apa? Alat kuasa atau sesuatu apapun. Masa usah khawatir. Nah, cuman kalian nggak mau coba, itu serahlah. Nggak tahu, saya sudah sampaikan kok. Kalau anak kita lama pulang, biasa pulang sekolah jam 1 sampai rumah, ini jam 2 pun nggak pulang. Udah selalu kali telat jam 3. Apalagi sekarang, kacau balau anak sekolah sekarang. Banyak orang tua nggak tahu lah, yang sampai sore. Kemana nggak pulang? Kerja kelompok. Kerja kelompok apa? Waduh. Banyak orang tua nggak tahu. Kerja kelompok. Kelompoknya udah 2 pasang, 4 pasang deh. Pelajaran sekolah? Enggak. Les tambahan. Nggak sadar juga orang tuanya. Hati-hatilah ya kita orang tua. Nah. Kenapa itu bisa terjadi semua? Kita menjaga dari secara batin ya. Maka usahakan ngasih makan keluarga itu uang yang halal lagi baik. Jangan kasih makan yang haram. Udah dengar ya? Apa nama kawan nih? Arisandi, dengar ya? Jangan makan yang haram. Itu benih apa tuh? Benih amal. Bisa rusak kalau kita kasih yang haram. Carilah uang itu benar-benar halal bersih, atau kasih makan keluarga. Enggak rusak nanti kayak gitu. Benih nggak beres. Kita pun hidup ini sebagai laki-laki. Saya ngulang-ngulang aja ya ini. Pertama tuh diri sendiri ya. Jangan cemem jago. Udah bagus yang punya rumah ngasih jago, nah terus panggil nah. Atau beras ngasih makan. Ayam jago ini dia bukan dimakan nih, tengok dulu orang. Udah kuku udah sekali tengoknya. Kalau ada orang ambil yang dekat kejar ya. Kalau aja sampai lari jauh-jauh sana. Waktu dia ngejar dia, ayam datang. Makan, tang. Ngamuk dia, datanginya. Lari pula nih ke sana. Kan? Dia lari ke sana, yang tadi sana balik. Ih, balik lagi kejarnya balik. Terakhir habis. Nah, cuman kalah malu di paruhnya diginikannya ke tanah. Ya. Bersihkan, berkukuk pula dia jual. Yang punya ayam dilempar, kurang ajar kok. Masih makan kau nggak apa udah. Nah, jangan cemem jago tuh, makan lawat dulu ya. Maka tidak dapatlah karena jisim yang tebal itu mustahil bahwa berbasuk ia ke dalam jasad. Jadilah ia di dalam tempat yang kecil ya. Yang satu. Dan jika dikehendaki bahwa dikecilkan akan dunia terlebih kecil daripada kulit telur dan dimasukkan akan dia di dalamnya, atau ada besarkan kulit pula telur itu daripada dunia, kuasa Allah itu kuasa, dan dimasukkanlah dunia di dalamnya, maka Allah Ta'ala itu kuasa atas yang demikian itu. Dan atas lebih daripada yang demikian itu, kuasa Allah Ta'ala. Ingatlah itu ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah kuasa tetap satu, mustahil lemah. Kata setengah ulama, dan wajib tidak mentafsirkan Nabi Idris. Jawabnya ya, demikian itu. Kenapa? Karena bahwasanya yang bertanya itu orang yang inat, ya. Jadi orang yang olok-olok. Makanya kalau orang olok-olok, jawabnya olok-olok. Karena kan ngajak Tuhan ini iblis ini.
Kalau bilang Allah Ta'ala kuasa dimasukkan dunia ke dalam telur nih. Nah, kan jawab Allah, maka cucuknya matanya ya. Dan orang bermain-main juga, bukan bertanya berkehendak mengetahui akan masalah nasi iblis tadi ini. Karena itulah sebab dicucuknya sebelah mata kanannya. Jadi kiparat bagi tanyanya. Sebab ia berkehendak memadamkan cahaya iman orang ya. Maka dipadamkanlah pula cahaya matanya. Kalau itu maka dipadamkan juga cahaya matanya. Tapi itu dari paham orang apa itu yang kata Bunda Maria Katolik ya, mama Tuhan. Kalau itu bagus sama mamanya lagi sembah mama Tuhan. Kalau dia punya mama, punya uak lah dia jadinya kan. Panjang ceritanya. Cuma kan ditunjukkannya matanya. Ini payah nih. Kalau nggak ngaji betul-betul tauhid, ngasih dasar tauhid kita. Pertama tuh anak-anak kita generasi baru ini, tanamkan tauhid ini. Jaza'u wa faqo. Bukan lagi seperti barang dihikayakan oleh Ibnu Arabi. Harus bagi Allah Ta'ala mengadakan yang mustahil pada akal. Seperti bertumbuhlah segala ma'ani. Dan mengadakan seorang pada dua tempat. Atau beberapa tempat. Kemudian berkata pula, iya, hanya telah aku masuklah di dalam beberapa dusun yang dijadikan Allah Ta'ala daripada lebih tanah Adam ya. Maka dijadikanlah pula pohon tamar. Nah, dan lebihnya kadar biji lengas, biji sawi. Maka dipanjangkan Allah Ta'ala demikian tanah itu. Hingga dijadikannya lah dia bumi yang sangat luas. Kira-kira aras dan kursi dan 7 petala langit dan surga dan neraka dengan nisbah kepadanya. Seperti halkah yang tercampak pada padang. Telah memperbuat ahlinya akan satu dusun yang kecil baginya. Beberapa kota yang amat besar. Berjalanlah orang yang berkendaraan, kuda yang pintas, kuda yang sehat kencang, apabila berkendalah berkeliling pada dusun itu 3 tahun lamanya. Maka terkena picilah atas mereka itu. Maka diperbuatlah pula sepertinya demikianlah hingga diperbuat 15 dusun. Dan aku lihat padanya beberapa pula yang mustahil pada akal. Dan tiap-tiap yang ditolak oleh akal adanya. Aku dapat ia mungkin segala dusun ini, dusun itu. Maka aku tahuilah dengan demikian itu kita hukumkanlah mustahil. Sebab apa? Sebab singkatlah akal kita juga. Dan bahwasanya Allah Ta'ala yang berkuasa menghimpunkan. Nah, ini gimana sih aja? Kuasa atau menghimpunkan ya? Antara dua dit dan jisim pada dua tengah ya. Dan berdiri pada arat sifat ya dengan sendirinya dan berdiri pula ma'ani dengan makna dan lainnya seperti Allah Ta'ala. Kalau dulu keramat itu banyak itu ya, dia khutbah di Masjidil Haram, khutbah juga di Madinah. Saya patip sana ini hari yang sama, puasa begini gitu ya, harus saja. Kita ini kan nggak bisa kita megangnya, makanya nggak kasih. Allah saja juga rugi kok. Apalagi jalan-jalan macetnya kan. Yalah aku mau lapang naik kita naik kereta serba di atas, jalan di atas bisa. Puasa Allah itu. Naikkan kereta kita di atas, jalan di atas, jangan kena macet. Puasa, sanggup pegangnya enggak? Enggak usah. Kalau naik kereta ini kan, jalan macet arah. Ya Allah, baca la ilaha illallah, ada maknanya 50 bulan imannya kan. Lah, terbang di atas, jalan di atas. Kira-kira kalau jalan di atas kau pelan apa cepat? Ngebut. Hah? Biasa aja. Ya. Orang di bawah jalan berapa macet semua itu. Lebih parah macetnya.
Berhenti orang semua di bawah itu kan. Ngeluarin HP semuanya. Ini semua. Kamu udah sekalian aja, nah, lepas tangan lah kau ya. Enggak, ini aja. Kuasa Allah itu. Itu pakai rasul, kita ambil itibarnya. Udah kasih tahu seperti ini. Ketika dikejar orang-orang Quraisy yang membunuh Nabi, masalah Nabi ya, ke dalam rumah sama Ali sama Abu Bakar. Kata Ali, ditidurkan tempat tidur Nabi. Kita Abu Bakar, ya Rasulullah, waktu udah dekat itu. Biar aja gitu. Kenapa? Belum ada perintah, kata Nabi. Jadi kita pun jadi itibar kita. Kalau belum ada perintah, jangan. Ngerti kau, Ri? Kau kan buka cabang kan, banyak duit yang jangan. Belum ada perintah. Saya jelas ngatur. Karena ada tersembunyi di situ ya. Ud'uni istajib lakum. Minta kau lah, aku perkenankan tetap. Janji Allah Ta'ala, minta aja. Aku perkenankan. Namun ada yang tersembunyi. Nah, jaga sama kau ini kalau kau minta ini kan. Nah, tapi kalau aku yang ngasih, aku yang jaga. Tinggal pilih, mana yang mau. Mana mau Norman? Nah, biar dia yang jaga ya. Jadi jangan lasak ya. Kalau kau minta, aku kabulkan ya Allah Ta'ala. Nggak rugi Allah Ta'ala kok. Tapi jagalah sama kau. Kenapa kita jaganya kan? Tapi kalau aku yang ngasih, aku yang jaga. Nah, berkatalah Syekh Jauhari, adalah kalam ini ya mengerasi Ibnu Pasad ini pasadnya nggak benar jika kita tinggal tanggungkan atas zahirnya. Karena kalau ia membawa kepada yang mencarikan ijma ya, kepada mencapaikan ijma ulama dan membawa pula kepada fasad yang tiada dapat dihingga di dalam agama Allah Ta'ala, maka ditakwilkan di sana oleh setengah ulama bahwasanya kata ini Arabi itu melihat ia di dalam alam hayal, dalam hayalnya, artinya di dalam tidur, tiada yang melihat di dalam wujudnya, wujud harid, wujud panca indera, enggak ya, dalam tidurnya. Dan alam hayal itu tiada didirikan atas hukum sekali-kali. Kalau hayal atau mimpi nggak dihukum sehari-hari, gitu ya. Dan adalah takwil itu tak dapat tiada karena ya bahwasanya telah menentukan setengah ulama. Dikatanya bahwasanya segala barang yang arifin itu hanya menunggu. Sungguhnya masuk mereka itu pada demikian bumi yang tersebut itu di dalam arwah mereka itu, bukan dengan tubuh mereka itu ya. Nah, maka mana kudrat itu telah terdahulu sebutnya. Ternyata ini bisa jadi kuli mungkin atau adamihi ala wafaqa ilal arda ilal iradat, sifat yang mewujud dengan dia selama mengadakan mungkin atau mengadumkan dia, mengadakan atau menghilangkan dia atas kira-kira mufakat dengan iradatnya. Jadi kalau kita sudah tasdiqkan di hati Allah Maha Kuasa, kuasa Allah Ta'ala menghilangkan, kuasa Allah mendatangkan, kuasa dia buat kita sakit, nggak apa-apa nyawa. Berarti dia kuasa juga menyembuhkannya. Apa obat itu menyembuhkan? Tidak. Itulah kuatnya orang-orang tua kita dulu, tahunya kuat kali. Apapun sakit udah berputih aja. Nah minum. Yang dikasih air putih pun yakin. Maka jadi aja itu. Jadi ada orang-orang belakang saya bercakap gini. Ada aja. Suruh minum air putih. Dokter spesialis nggak sembuh. Air putih gitu.
Kalau bilang dia enak langsung apanya langsung sekamatnya ya. Karena ini bukan obat itu, ini bukan siapa? Allah Ta'ala. Kalau puasa dan mendatangkan sakit tanpa sebab, puasa juga ada menghilangkan tanpa sebab kok. Itu tauhid keimanan. Sifat yang wujud dengan dia selama mungkin, mengadakan mungkin atau mengagumkan dia atas sekira-kira mufakalah dengan iradatnya, mufakat dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ini semuanya kita sudah tentukan Tuhan semua. Apa kita makan besok, apa kita minum, semua tentukan Tuhan dah besok. Rezeki seorang pasti sampai ya. Itu pegang kuat itu. Nah, kenapa kita gelisah? Nggak kuat tauhidnya. Makanya perlu bertauhid. Ketentuan Allah Ta'ala ini, ya, pastikan di hati, suka atau tidak suka. Betul kan? Bisa dibantah tuh? Enggak. Kalau sudah duduk di hati, tinggal bilang sama Allah Ta'ala aja. Kalau masalah kita, kalau mau manja-manja sama Allah Ta'ala. Manja-manja bangun di tengah malam, jam 1, jam 2, bilang sama Allah Ta'ala apapun masalahnya. Di mana keterangan dari Al-Quran lah. Makanya kita pada mengkiaskan dapatlah kita ya. Kalau di Al-Quran itu kan itu bilang apa kata Zulaiha? Main di tengah malam, ya Allah, kau lebih mengetahui bagaimana cinta kasihku pada Yusuf. Itu hebat besar ya kan. Tapi itu kan kau yang jadikan. Nah, itu dibalik itu Tuhan tadi. Enggak paham tanya ya dia. Ya Allah, kau lebih mengetahui bagaimana cinta kasihku kepada Yusuf. Tapi itu kan kau yang jadikan. Kalau memanglah nggak kau jadikan aku sama dia, tabutlah di hatiku ini. Kenapa tersisa aku karenanya? Ah, kiaskan sama yang lain bisa. Kalau rezeki seorang itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, kenapa kita mesti bekerja? Ada perintah. Daripada tidur bagus duduk tuh Nabi. Daripada bagus berdiri, daripada jalan. Ada perintah ngejakan syariat, jalan aja. Kalau nanti bapak pegang syariat udah gak usah kerja, bisa? Enggak. Kita mau diam aja nggak bisa. Ada aku 1 hari mau tidur aja, bisa? Tidak. Karena ada kadang-kadang kita capek, 1 hari aku nggak mau kemana lah mau tidur. Coba lah buat kalau bisa. Keluar juga. Nggak bisa bergerak gitu. Berjalan sesuai dengan ketentuannya. Jadi ada perintah Nabi mengatakan daripada tidur bagusan duduk. Duduk bagus berjalan. Berdiri bagus berjalan. Itulah syariat, kerjakan. Rezeki Allah Ta'ala yang tanggung. Kita terhentinya di mana? Kesalahannya di mana? Nah, salah kita tengok. Kalau rezeki paham kita duit aja. Padahal berapa banyak yang kita dapat nggak pakai duit. Dalam hati pengen kali aku makan ini, tapi mahal kali itu. Allah tahu tuh, tahu Allah Ta'ala itu. Tahu yang jadikan itu di hati kita pun Allah Ta'ala kok. Kalau itu tuh kasih apa? Aku pengen ya Allah, udah tinggal gitu aja bilangnya. Nah, kalau ditamsilkan dengan makanan udah kali paham ini. Yang ngantuk bisa nggak ngantuk nih, bayangkan ya. Makanan yang lezat-lezat namanya. Nggak ngantuk kan ini. Udah. Nah, tapi siapa yang jadikan di hati kita itu? Kenapa kita nggak minta? Nah, sekarang cerita riwayat aja. Padahal nggak ada masalah kok. Itu pakai langkah rezeki pertemuan maut di tangan, nggak bisa nyampurin kita itu. Tak bisa tidak. Itu makanya kita yang ngaji ini tentu beda dengan orang yang nggak ngaji ya. Kalau ikut ngaji nggak nih? Nggak ikut. Emang yang penting-penting nggak ikut itu. Mana yang berhajat dia ikut itu ya. Kalau paham ngaji ini, tahun ini, jangankan mukul, marah pun nggak berani sama istri. Langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Ta'ala, betul kan? Bila saya manusia itu mencampuri urusannya bukan urusannya.
Ini ada orang suami, bukan di sini, ini bukan bagus semua, ini orang-orang alim semua nih kan. Jangan kan marah, main tangan pula sama istrinya. Siapa yang dimarahinya tuh? Kan Allah Ta'ala kan. Langkah rezeki pertolongan Allah. Allah yang jodohkan dia kok. Kok marah? Coba renungin tuh. Jadi paksa-paksa ini ilmu tauhid. Nah, ngerepet seorang sama kawannya, curhat sama kawan, saya sama dia juga. Apa yang istri aku? Tahu kok ngerepet aja dari mulai bangun tidur sampai tidur. Ngerepet ada perumpamaan itu kan? Kalau ada kawannya yang dengar masih lumayan, nggak ada orang, satu dia sendiri pun ngerepet ada. Ya, jangan kerja awak nyapu, abis ini dia ngepel aja deh. Ngepel, ada gitu kan? Tidur baru diam. Yang satu tadi dia main dengannya kan? Kok diam? Istri kau kayak gitu? Istri aku tidur pun ngepel. Igaunya ngerepet. Mana lebih parah? Nah, tapi coba balik ke tauhid balik. Siapa yang nyodohkan itu? Nah, coba renungi lah betul-betul. Siapa yang menjodohkan itu? Allah Ta'ala. Berarti kalau kita marah sama istri yang merepet, marah pada orang yang menjadikan merepet. Ikut sidang apa Mujar? Enggak. Paten-paten galak. Dan sayang nggak sama istri? Nggak tahu nggak bisa. Kalau bawa kan tinggal enak aja kan? Tinggal terima bersih aja pada kalian. Sampai bawa istrinya aman. Karena saya bilang itu enak, ada seorang istri jumpai saya, ibu-ibu. Jadi salam pulang-pulang ngaji, makasih Ustaz ya. Bilang terima kasih ya lewat kerja. Apa itu makasih? Kan saya bilang saya nggak kasih apa-apa. Pahamnya itulah dia. Yang tadi suami suka marah-marah, kan nggak pernah marah-marah lagi. Kalau perempuan yang ngerepet sama suami, ampun ini kalau dikasih tahu gini-gini, makin jadi. Karena kalau meja lembut, pecah ya. Tapi saya diam dulu, oh udahlah, makin parah. Kalau orang lain ngasih tahu, ikut deh. Nah. Nggak percaya kok apa, kau tak kasih tahu lah bisa kau. Mau dia, karena paham istri ini, hampir semua paham istri ya, kecuali yang ngaji lah ya. Dia pahamnya kalau kita nendangnya sama istri, mau nokohi aja ini. Kau hemat-hemat lah kata suami, wajar kan? Masa berapa aja menit habis aja sama kau, wajar aja kata si suami. Orang abang nggak tahu semuanya mahal. Nah. Kalau perlu abang lah belanja biar tahu aja abang. Kemalas kemarin. Pegang nih duit itu, belanja lah bang. Jangan. Padahal apa dalam Al-Quran, kalau kau syukur, ku tambah tahu tak. Dengan berbagi nikmat yang lain. Nah, tugas kita nggak kita laksanakan, kejatuhan ditanya. Lain syakartum la ajidannakum. Kalau kau syukur, ku tambah dengan berbagi nikmat yang lain. Tahu tak. Janji Allah Ta'ala itu. Janji Jokowi, syukuri. Nah, apalah contoh yang paling mudah. Si suami kerjanya kadang kerja, kadang enggak. Ada kita kayak gitu modelnya. Jadi duitnya nggak tentu lah, nggak ada tetapnya. Kalau kerja pabrik udah jelas sekian, 10 ini enggak. Kadang-kadang, kadang enggak. Kasih 20.000 sama istrinya. Abang mau pikirlah dulu ya. Nah, kalau hemat-hemat, bilangnya pula hemat-hemat aja. Bikin belanja rumah 20.000. Tapi istrinya orang ngaji, ya. Dia diam aja. Alhamdulillah ya udah, alhamdulillah ya. Hati-hati ya bang ya. Suaminya tinggi, dia pun ngambil pulpen sama kertas. 20.000, cuma lah ngolah uang 20.000 nih. Bukan suami yang lawan, istri yang lawan, istri yang lawan nggak apa-apa belinya kangkung 20.000. Ketubal itu ya. Rebusnya kasihnya makan mesra itu makanlah kangkung itu kan. Ini hasil uang 20.000 itu gitu ya kan. Tapi kalau yang apa yang syukur dengan perbuatannya. Syukur itu 3 ya, ucapan, hati dan perbuatan. 20.000 cuma lah ngolah. Baru mikir-mikir gini. Assalamualaikum. Nah, kalau orang yang syukur, bantuan itu langsung datang. Datang. Ya dengarkan kepala istri ya. Kalau kita syukur, bantuan langsung datang, nggak lama-lama. Assalamualaikum apa? Bawa 1 rantang. Munjung. Jadi dia belanja 20.000 tadi? Enggak. Pulang suami dia, makan bang, makan langsung yuk, makan yuk. Aku udah lapar dah nih, sama-sama kita makan. Terkejutlah suami nengok. Ada dagingnya, ada ayamnya kan. Sayurnya, enak lah makanan dah, kunjungan lah pula.
4 rantang, orangnya cuma 2 orang. Udah. Pulang suaminya, udah tuh, duit yang 20.000 tadi gak jadi belanja kan? Bang ini uang gratis ini. Kasihnya sama suaminya. Nggak takut dia. Kira-kira istri kita dibalikkan sama suami apa enggak? Udah 20. Balik ya, bagus lah, alhamdulillah lah. Ya, dompet kan benar. Orang ada istri nyuci pakaian suaminya dapat duit, nggak dibalikannya. Tapi dia jawabannya betul juga. Kenapa nggak kau balikan? Orang buat duitnya suang cepet lipat kecil-kecil. Kan selingkuh berarti dia kan. Kan suka ambil gitu. Ya betul juga saya bilang. Kalau uang tadi memang tercuci, utuh lah betul. Nggak dilipat-lipat, kecil-kecil, balikan. Kalau perlu gosok kalau basah kan. Ini ada dapat duit tadi. Kalau suami diambilnya apa nggak usah, nggak diambil itu. Udah adik lah itu ya, gitu kan. Mana Norman? Kasih, kau ambil apa kasih? Kasih kan? 5.000. Ya iya, gitu. Terlupa di kantong tinggal. Bagi 2, agak nawar dah sedikit. Bagi 2. Padahal kalau kita, itu ngaji tauhid ya, kalau kita berani, nggak akan mau diterimanya itu kalau kita punya, enggak. Tapi kalau yang bukan kita punya, hilang aja gitu, nggak ada cerita. Jadi mesti berani dalam ilmu tauhid. Jadi baru orang datang mengantar 1 juta, ada senangan, udah cerita pula, jangan ya Rian. Kan kecewa kan. Jadi Ustaz, dipegang dulu baru. Ya saking senangnya, bilangnya sama orang, jangan. Hindarilah diantaranya. Kan kalau dia selalu ngadap itu kan. Dari malam ini lah katanya. Tinggal tepuk dada tanya Iman ini. Ngaji apa nunggu orang itu? Nunggu, nggak ada, nggak jadi. Ngaji, besok datang dah. Dengan mudahnya ya. Itulah tauhid makanya itulah ibadah. Kalau pikir peraturan ibadah. Tauhid ibadah. Ngamalkan ini bukan mudah nih, payah ini. Nah, macam mana supaya mudah? Minta seorang buat payah. Mudahkanlah kalau ngamalkan ini Allah. Itu makanya kita. Ini saya ulang-ulang lagi nih. Pertama itu diri sendiri dapat duit dari rasa dia. Kita minta dulu ke Tuhan. Gak usah kau pula pidato ke rumah kau, nggak usah. Ya Allah, tunjukkan jalan taat dari rezeki yang kau berikan ini. Kuatkan aku untuk melaksanakannya. Tunjukkan pula jalan maksiat dari rezeki yang kau berikan ini. Kuatkan aku untuk meninggalkannya. Itu munajat itu. Nah, enak lah semua itu. Enak aja kalau numpahnya. Makin kau jalan ke jalan makin berat, makin banyak datangnya. Gak usah khawatir, makin banyak datangnya. Tapi kalau kita takut, baksa golongan pel ya. Atau golongan pel. Kata Allah Ta'ala. Tapi kalau yang ini mau saya sampaikan ini, kalau kalian nggak yakin nggak usah ya. Ini saya disalahkan. Padahal Nabi bilang, satu kebajikan yang kita lakukan dibayar 10 kali lipat paling sedikit. Atau 70. Dan seterusnya berlipat ganda. Satu kebajikan dibayar 10. Nah pada saat itu saya butuh uang 10 juta. Kamu nggak kerja ya kan? Kalau baca kitab ini berarti 10 juta, mana? Nah, makasih lah ya kan? Tapi Allah kuasa. Oh iya, kenapa nggak aku amalkan ini? Uangnya saya ada 1 juta, kasihkan orang 1 juta itu. Mari ya udah namanya utang, nggak usah utang aja. Nggak lama temponya, sebentar aja kok. Datang telepon. Ustaz bisa ke rumah sebentar. Ada apa? Datang aja lah kata. Datang saya ke rumah. Kasih amplop. Amplop mah kira 10 juta. Telepon lagi balik. Kenapa kok banyak kali? Dari mana? Rumah ini laku udah jual 1,2 miliar. Oh.
Lonjak lah kan, kalau orang Jawa lonjak kan, bikin lagi, nggak ada. Ya ini jadi sekitar nanti ini bikin lagi, enggak. Kapan terpasang itu jadi. Ada menurut saya kan, udah lama juga lah. Kasih aja 10 juta. Sampai di rumah berpikir saya kan, apalah maksudnya ngasih 10 juta ini. Saya balikkan lagi, udah nggak salah. Ya, enggak mau saya sama. Minta dalil. Kenapa saya nggak mau? Nah, tak dalil ya. Kasih 10 juta ada apa ya? Bukan 1 juta 10, saya balikan. Dia minta dalil suami istri ngotot lagi. Kenapa kok nggak mau Ustaz? Dikasih kok nggak mau? Ini dalilnya. Gara-gara ini nanti bahaya sama saya ini. Satu masa kalian perlu sama saya nggak mau. Apa kata kau di hati? Kalau sama dia saya nggak 10 juta kasih, nggak mau datang. Lupa, habis pahalanya. Habis, nggak usah jauh usah. Bangkitan itu ngeri kan? Kapan datang bangkitan itu waktu kita perlu. Itulah makanya nggak boleh menerima pemberian orang untuk berangkat haji atau umrah. Haram hukumnya, nggak boleh terima. Udah besar bangkitannya. Berangkatkan umrah orang atau haji, jangan besar bangkitannya. Karena banyak ustaz-ustaz malah diminta muridnya, mau lima ya. Kalau biaya saya dulu mau umrah nih, satu orang sekian. Kena penyakit dia. Habis pahala semua. Waktu ada acara Isya Mi'raj, mulai nggak mau datang, nggak bisa. Padahal kita dulu makanya ya. Berapa bangkitan itu? Itulah beratnya. Bagus nggak usah saya. Ambil yang pastilah hidup ini. Ustaz, kita mampu. Nah, Ingin umroh, Ustaz. apa ya? Mau kita pengen umroh. Nah, Orang tua kita juga pengen. Jadi kita dulu kenal orang tua dulu. orang tua lah. Orang tua dulu. Kenapa dulu ada saya duluan mati ini? Orang tua duluan lah. Udah mama aja duluan. Tapi waktu itu, kalau kau pandai, udah kalau punya ilmu, ya Allah, kalau tak orang tua aku pula minta uangnya masa 2 lah ya Allah. Tambah rezeki lagi, bisa 2. Pasal itu, dari mana jalan nggak tahu lah kita. Bisa kok berangkat 2 itu. Kalau ada kejadian kayak gitu bisa 2 berangkat. Dasar berapa orang berangkatnya? Saat inilah kau minta. Di sana tempat makbul doa. Makanya berarti kalau orang lagakan uangnya, ke sana kalau melagakan uang, Mekah sama Madinah. Tempat makbul doa ya kan. Apapun masalah kita hadapin. Berani? Tapi jangan nambah dulu lah ya. Yang udah ada itu aja disyukuri ya. Enggak, kalau nambah bukan kau aja. Kami penting kami hadapinya. Ya, semua mau nih, mau juga mau. Pak Anapi mau lagi. Kok Hasan gak usah tanya, mau jarang, enggak lah. Apalagi yang muda. Oh ya dia gak usah bilang, makanya saya nggak mau bilang. Oke, kesenang kali deh itu. Saya ini nggak mau lah. Nggak mau ya. Dia doanya itu lebih udah di atas. Daripada orang yang minta yang orang bawah tadi, dia di atas sudah. Baru udah ada istri dia nggak mau nambah istri lagi. Ya Allah, inilah aja. Kalau yang baru indahnya. Kuasa kau menjadikan putih dia yang hitam. Kuasa yang mengatakan lebih cantik. Ya kan? Kuasa altar itu. Glowing tuh langsung. Kau glowing tau nggak? Ya tahu juga. Saya nggak tahu nggak saya nanya. Kalau diamalkan dia ambil duduknya betul kan. Tambah cantik. Tinggal keyakinan aja. Janganlah, maunya seperti dulu juga lah. Kalau dulu kita melihatnya kenyang, ya
Jangan berubah. Sampai sekarang pun gitu juga punya. Melihatnya kenyang, jangan sekarang melihatnya lapar. Kenapa bang? Penih sama Gimana nggak pening? Rambut tapi sisir ya kan? Bibir merah ngarapkan bukan kayak gitu, ngarapkan cabai merah tuh dimakan banyak-banyak biar merah. Kan cari penyakit kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak nggak datang malam ini. Yang sebi pun nggak datang loh ini.